Hai semua, perkenalkan kami dari kelompok 5 Magister FIKUI 2020 akan menerapkan teori pencapaian tujuan Imogen M. King pada pasien HIV/AIDS. Menurut Imogen M. King, manusia merupakan suatu sistem terbuka yang berinteraksi dengan lingkungannya. Sebelum menetapkan tujuan bersama dengan pasien, terlebih dahulu kita mengkaji 3 sistem yang saling berinteraksi, yaitu sistem personal, sistem interpersonal, serta sistem sosial. Sistem personal terdiri dari pengkajian persepsi, diri, waktu, dan ruang, serta tumbuh kembang. Sedangkan sistem interpersonal terdiri dari pengkajian peran, transaksi perawat dan pasien, komunikasi, stres dan coping, serta interaksi. Dan yang terakhir, yakni sistem sosial yang terdiri dari organisasi, pengambilan keputusan, otoritas, dan status. Fase pra-interaksi. Perawat memperkenalkan diri pada pasien dan melakukan identifikasi pasien. Selamat pagi Bu, perkenalkan saya Naslul Nafisah yang bekerja pada shift pagi hari ini dari jam 7 sampai jam 2 siang nanti ya Bu ya. Ini dengan Ibu Hayati Nufus, benar? Iya, nama saya Hayati Nufus. Biasanya dipanggil apa Ibu? Saya biasanya dipanggil Nufus. Baiklah Ibu Nufus, bisa disebutkan Ibu tanggal lahirnya? Tanggal 22 Juli tahun 99. Baik. Fase interaksi. Perawat mengumpulkan data tentang persepsi pasien akan diri dan status kesehatannya, meliputi gangguan kesehatan pada sistem tubuhnya, didukung dengan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Pengkajian juga meliputi riwayat pertumbuhan dan perkembangan psikososial spiritual pasien, peran pasien, serta coping pasien terutama dalam masalah kesehatannya. Ibu, bagaimana keadaannya pagi hari ini? Apakah ada keluhan? Saya merasa sesak, nurse. Saya sempat lelah jika melakukan aktivitas dan saya rasa ini sangat mengganggu saya. Saya sudah mengalami ini dari 1 minggu yang lalu. Saya sudah istirahat dan mengambil cuti kerja, tetapi sesak tidak berkurang. Baiklah, kalau begitu. Apakah ada yang sudah dilakukan untuk mengurangi sesaknya, Ibu? Saya sudah mencoba istirahat yang cukup dan mengambil cuti kerja, nurse. Begitu ya Bu ya, baik. Kita akan atasi bersama terkait dengan keluhan Ibu. Saya berharap Ibu bisa mengatakan semua hal yang berkaitan dengan masalah yang Ibu alami saat ini, agar kita dapat mengambil langkah secara bersama-sama ya Bu. Baik nurse, sebenarnya sakit saya ini sudah berulang. Bahkan sebelumnya saya ada diare 2 minggu sampai saya kehilangan berat badan sekitar 5 kg. Saya juga mengalami demam, sariawan, dan penyakit kulit. Tapi dengan pengobatan dokter saya sembuh. Tapi sakit yang lain muncul lagi seperti sekarang. Hal ini mengganggu kerja saya sebagai staf kantor dan tanggung jawab saya terhadap ibu saya. Begitu ya Bu ya. Bagaimana terkait dengan kehidupan sosial Ibu? Apakah Ibu sudah menikah atau belum menikah dan memiliki pacar? Terkait hubungan keluarga dan lingkungan tidak ada masalah. Dan saya juga belum menikah, tapi untuk pacar saya pernah punya pacar 6 tahun yang lalu. Begitu. Lalu bagaimana Ibu hubungannya dengan pacarnya? Saya pikir kami sedikit berlebihan dalam berhubungan. Baik. Untuk saat ini, apakah Ibu masih terasa sesak atau sesaknya bertambah Ibu? Sesaknya bertambah, nurse. Baik Ibu, karena sesak Ibu masih ada, maka prioritas perawatan untuk Ibu saat ini adalah agar sesak nafas Ibu dapat berkurang, serta menjaga aktivitas agar sesaknya tidak bertambah ya Bu. Apakah Ibu setuju? Iya nurse, saya setuju. Perawat dan pasien menentukan tujuan asuhan keperawatan bersama, yaitu sesak tidak ada, toleransi terhadap aktivitas, dan tidak terjadi rawat ulang. Masalah keperawatan dan intervensi disusun bersama pasien. Fase terminasi. Baik Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait yang saya sampaikan tadi Ibu? Baik nurse, kira-kira
Apa ya yang harus saya lakukan agar saya cepat sehat dan gak lama di rumah sakit? Agar hasil perawatan ibu baik dan lama perawatan di rumah sakit tidak lama, ibu dan perawat harus sama-sama bekerja sama untuk keberhasilan perawatan. Pertama, ibu harus mempunyai motivasi yang tinggi, semangat yang kuat, dan mendukung apa yang dokter dan perawat rencanakan. Semua ini demi kebaikan ibu. Setiap tindakan kami akan selalu meminta inform konsen dari ibu. Jadi, apa yang akan kita lakukan akan terkomunikasi kepada ibu. Oleh karena itu, kami memohon agar ibu selalu kooperatif, agar tujuan kita terhadap perawatan ibu tercapai dengan baik. Baik, nurse, terima kasih banyak. Sama-sama, ibu. Kalau begitu, saya izin pamit terlebih dahulu ke pasien lain ya, Bu. Jika ada yang bisa dibantu, kami di nurse station. Baiklah, nurse. Demikianlah gambaran teori pencapaian tujuan Imogen M. King pada pasien HIV/AIDS. Dapat disimpulkan bahwa dalam peraturan tujuan bersama, yakni antara seorang perawat dan pasien, didasarkan pada yang pertama, penilaian perawat terhadap kekhawatiran, masalah, dan gangguan pasien dalam kesehatan. Yang kedua, persepsi perawat dan pasien terhadap gangguan kesehatan. Dan yang terakhir, pembagian informasi mereka di mana setiap fungsi akan membantu pasien mencapai tujuan yang diidentifikasi.